Terus, nah sekarang kita harus jeli juga. Perhatikan ilmu juga ada karakter-karakternya. Jangan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ada kategori ilmu terpuji, ada kategori ilmu tercela, ada kategori terpuji tapi bisa dapat jadi tercela. Yang terpuji jelas, segala pelajaran, segala materi yang berhubungan dengan agama, ibadah, kebenaran, kebaikan, jalan untuk mendekat pada Allah dan mencari ridhonya. Jadi ilmu yang semacam ini pasti terpuji. Ketika kalian belajar sesuatu, coba dicek. Dengan aku tahu ini, hidupku jadi semakin berkualitas enggak? Ada kedekatan enggak dengan Allah? Dengan aku belajar ini, aku jadi semakin dekat dengan Allah enggak? Kalau ilmu ini aku jalankan, aku ingat Allah enggak? Nah itu ilmu yang membuat kita tidak lupa dengan Allah dan membuat kita ingat dengan Allah, itu pasti ilmu yang terpuji. Termasuk juga ilmu tentang agama, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang kebaikan. Ini pasti terpuji. Okay. Ada ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela itu kebalikannya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia maupun akhirat. Ya kalau di tulisannya Kiai Hasim, ya contohnya antara lain ilmu-ilmu jenis ilmu santet dan lain-lain. Ya, tapi sebenarnya semua yang tidak ada gunanya dunia akhirat, ya tidak perlu kita capek-capek belajar. Carilah ilmu yang ada manfaatnya dunia maupun akhirat. Paling tidak akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, kemungkinan ilmu itu tercela. Ada juga sebenarnya ilmu ini terpuji, tapi ketika salah dosis atau overdosis jadi tercela. Misalnya seperti filsafat ini, kalau salah dosis terus pikiranmu jadi kacau, tidak karu-karuan, terus harusnya konstruktif malah destruktif, harusnya membantu malah merusak. Nah, itu jenis ilmu yang terpuji, tapi terus jadi tercela. Ya tidak cuma filsafat, ilmu apapun kalau kita salah dosis, overdosis, biasanya terus jadi tercela. Bahkan ilmu agama juga begitu. Tasawuf ngurusi batin itu bagus, tapi kalau overdosis apa-apa dilihat batinnya, terus tidak peduli sama lahir, jadinya kebatinan. Terus kamu sudah sholat mas? Batin saya itu pak selalu sholat. Kowe overdosis itu bahaya. Ilmunya terpuji, tapi karena overdosis terus jadi tercela. Ya kayak yang fikih misalnya. Fikih itu bagus utama, tapi ya tidak semuanya kamu hukumi kayak fikih. Nanti apa-apa ditanyakan, laptop ini halal, haram, apa makruh, apa-apa kamu cari hukumnya. Mikrofon ini kira-kira halal apa haram. Oke, nah itu terus jadi gegeran. Padahal ilmunya terpuji, tapi kalau kita overdosis terus jadi tercela. Perhatikan karakter ilmu yang kita serap. Karena ilmu yang kita serap masuk ke pikiran kita, itulah yang membentuk diri kita. Maka kayak makanan. Makanan itu kan kalau yang kita masukkan bergizi-bergizi, ya kita sehat. Tapi kalau yang kita masukkan kolesterol, banyak lemak, terus kita kegemukan, ya pada saatnya kita akan stroke, kena jantung.
tidak sehat. Jadi cari yang jelas terpuji, atau yang terpuji tapi jalankan secara benar, secara tepat. Jangan overdosis, jangan salah dosis. Hidup ini ada batasnya masing-masing. Kapan kita ada di level tasawuf, sufistik yang mengurusi batiniah, kapan kita di level rasional yang membahas secara argumentatif, kapan kita ada di level fikih yang normatif sesuai ajaran. Jadi harus ngerti dosisnya. Banyak orang diskusi, debat, sehingga hal yang terpuji terus jadi tidak terpuji. Ahli fikih debat sama ahli tasawuf misalnya, ini memang ranahnya beda, ya mesti aja tidak nyambung. Disambung-sambungkan juga terus tidak nyambung, akhirnya gegeran. Padahal ranahnya beda. Debat yang sini pakai teori ekonomi, yang sana pakai teori ikhlas. Ayo ndak nyambung. Kamu harus ngerti porsinya. Ikhlas itu porsi proporsinya seperti apa. Kalau yang ekonomi porsi dan proporsinya kapan dan di mana, kan harus jelas. Oke, jadi itu biar tidak terjadi yang terpuji terus jadi tercela. Kamu harus ngerti dosisnya. Teorinya tokoh ini itu pasnya digunakan dalam situasi ini untuk mengatasi masalah ini. Kalau tokoh itu pasnya digunakan dalam situasi itu mengatasi masalah itu. Karena kalau salah tempat, ya bisa salah. Ilmu yang semula terpuji bisa jadi tercela. Jadi perhatikan ya, penggunaan ilmu juga kamu harus tahu ilmunya. Jadi mengamalkan ilmu itu juga butuh ilmu. Tidak bisa sembarangan. Oke, terus setelah karakter ada metode. Yang jelas kalau di pesantren, metode pendidikan kan yang terkenal ada sorogan, ada bandongan atau wetonan. Yang anak-anak pesantren pasti tahu lah ya, metode-metode kajian di pesantren. Oke, katanya Kiai Hasyim, bagi ustadz-ustadz, sampaikan pelajaran dengan cara yang mudah dicerna dan lafadz yang fasih agar mudah difahami. Jadi kalau besok kamu jadi guru, usahakan tidak memberi masalah pada murid-muridmu, tapi memberi kefahaman. Memberi masalah itu begitu kamu kasih pelajaran di kelas dia bingung, terus pulang tambah bingung, terus tanya bapaknya, bapaknya ikut bingung, ibunya melu bingung. Jadi gara-gara kamu sak jero omah bingung kabeh akhirnya. Oke ya, jadi sampaikan pelajaran dengan mudah, to the point, gampang difahami. Apalagi pada murid-murid yang baik, yang akhlaknya baik, rajin, kemauannya keras, senang menghafal. Ini kan muridnya sudah baik. Jangan sampai murid yang bibit yang baik ini kamu nggarapnya keliru. Dia ini calon orang besar gara-gara salah kita ngajarnya, ndak jadi. Macet, dia ndak jadi tumbuh karena kita yang mangkas. Kita salah ngasih pupuknya, dia ndak jadi tumbuh. Mungkin karena waktu belajar tiap hari kita arahkan ke yang bukan bakatnya, atau kita marahi tiap hari, atau kita bodoh-bodohkan dia sehingga dia tidak ngerti kalau dia pinter, sehingga dia tidak tahu bakatnya apa. Akhirnya bibit unggulnya mati. Jadi tanggung jawabnya guru luar biasa. Jangan sampai bibit-bibit unggul ini, yang akhlaknya baik, yang rajin, berkemauan keras, akhirnya hilang. Kita tidak jadi punya SDM berkualitas. Kenapa? Salah kelola.
Jadi hati-hati. Nah, jadi metode penting. Belajarlah cara mengajar yang enak, yang mudah dicerna, mudah difahami. Di Tebu Ireng zaman itu Kiai Hasyim untuk santri-santri senior mengembangkan metode musyawarah. Musyawarah itu diskusi. Untuk yang sudah hampir matang ilmunya santri-santri senior, itu diajak musyawarah, bukan debat ya. Kalau debat itu kan cari menang. Kalau musyawarah cari kebenaran. Kalau debat itu targetnya musuhnya kalah. Tapi kalau musyawarah itu mencari kebenaran bersama. Dan itu jadi salah satu metode yang diterapkan di sana untuk santri-santri senior. Kalian juga boleh mengembangkan tradisi musyawarah ini. Karena kalau kita melakukan musyawarah, itu melatih jiwa kita yang pertama terbuka. Terbuka pada pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Terus toleran, menghargai pendapat orang lain. Fokus pada kebenaran, bukan kemenangan. Itu musyawarah. Jadi sering-sering kalian diskusi, karena biasanya materi itu lebih bisa kamu serap dengan ngobrol bersama temanmu. Kadang baca buku tidak ketemu-ketemu, tapi saling sharing itu bisa ketemu. Meskipun yang sharing ini antara yang tidak paham sama yang tidak paham. Tapi dengan diskusi yang intensif mungkin lama-lama bisa ketemu. Oh alah, ternyata mungkin ini yang dimaksud. Kenapa? Karena dari baca bareng-bareng tadi. Menurut saya kok begini, loh menurut saya kok beda ya begitu. Kira-kira gimana ya? Karena lama-lama ternyata kita sama-sama keliru. Tapi kan sekarang ketemu benernya di mana? Dari saling share. Nah, ini namanya musyawarah. Latihlah dirimu kalau memang kesulitan belajar sendiri, cari partner. Berdua, jangan lawan jenis tapi ya yang sendiri-sendiri mojok nanti nguatiri. Ya kalau mau ada lawan jenisnya bareng-bareng yang banyak orang. Biar nanti nggak disebut orang, wah ini berdua, yang ketiga setan, kan sering begitu. Biar nggak ada setannya, wis yang banyak aja, wis 10 orang musyawarah, 20 orang, nggak apa-apa. Oke, ya kalau mau berdua saja di tempat yang terang yang banyak orang lihat. Di tengah-tengah mall gitu banyak orang. Kamu diskusi filsafat gitu. Oke. Iya. Biar aja yang lain mikir belanja-belanja, kita diskusi filsafat. Terus prasyaratnya sekarang. Orang cari ilmu itu perhatikan prasyaratnya. Yang pertama gurunya, yang pertama peserta didiknya, muridnya. Perhatikan ya yang prasyarat utama iman dan tauhid itu pasti. Di Adabul Alim wal Muta'alim begitu. Prasyarat selanjutnya peserta didik niatnya harus yang pertama ilmu saja, menuntut ilmu. Jangan ada target di luar itu, apalagi yang duniawi. Apalagi yang melecehkan atau menyepelekan ilmunya. Alah Pak, paham enggak masalah. Yang penting saya dikasih A aja sudah syukur kok Pak. Itu ilmunya mbok sepelekan. Jadi niatlah targetmu hanya ilmu. Bukan yang lain-lain. Saya ingin ijazah Pak, saya ingin IP tinggi Pak, saya ingin enggak. Itu pasti kamu dapat kalau fokusmu sejak awal hanya ilmunya. Jadi peserta didik syaratnya ini. Kalau guru syaratnya adalah niatnya tidak untuk materi, tidak untuk dunia. Jadi niatnya adalah menyampaikan ilmu. Jadi guru tidak boleh berniat aku ngajar ini untuk
cari penghasilan. Jadi niatku menyampaikan ilmu, bahwa nanti ada honornya, ada gajinya, itu nomor sekian. Gitu. Tapi kalau nggak ada ya dipikir ulang. Oke. Ya kalau nggak ada lah, kasihan yang sudah menghabiskan waktu, ya kamu yang diajar harus pengertian. Jadi, tapi tetap dia harus niatnya menyampaikan ilmunya. Sisanya biar Allah yang ngatur. Oke, jadi gurunya jangan mikir uangnya, biar yang mikir panitianya, yang mikir kampusnya. Jadi dia mikir menyampaikan ilmu saja. Muridnya juga begitu. Yang lain sisanya efeknya. Kalau efek itu kan jangan dipikir di depan. Jadi ini prasyarat. Jadi iman, tauhid, ilmu, cuma itu saja yang terlibat. Sisanya serahkan mekanisme sunatullahnya. Kalau kita baik, santri kita jadi banyak, yang bayar juga banyak, terus bisa bangun pondok dan seterusnya. Itu efeknya saja. Jadi niatnya tetap hanya ilmu. Nah, untuk pendidik, calon guru dan guru, perhatikan syarat-syarat ini. Atau mungkin kalian besok punya lembaga atau sedang mencari guru, perhatikan syarat-syarat ini. Ciri pendidik yang berkualitas. Menurut Kyai Hasyim, paling tidak ada 7 karakter. Yang pertama, kamilat ahliyatuh, sempurna keahliannya. Berarti ya profesional. Jadi ahli tafsir ngajar tafsir, itu profesional sudah. Ahli fikih ngajar fikih. Ahli filsafat ngomong filsafat, itu namanya profesional. Namanya kamilat ahliyatuh. Terus yang kedua, tahaqqaqat syafaqatuh. Nyata sifat penyayangnya. Jadi cari ustadz, cari guru yang sifatnya penyayang. Jangan nyari guru yang lawannya penyayang, berarti kan pembenci, pemarah, suka melecehkan, menjatuhkan. Jadi cari guru yang penyayang, karena guru ini mentransfer apa yang ada dalam dirinya. Kalau dia tidak punya sifat penyayang, punyanya pembenci misalnya, khawatirnya yang ditransfer juga kebencian. Jadi cari yang tahaqqaqat syafaqatuh, yang nyata penyayangnya. Yang ketiga, zaharat muru'atuh, yang tampak muru'ah itu punya harga diri. Ya biasanya orang ini kita menyebutnya orang zaharat muru'atuh, itu orangnya berwibawa. Tidak sembrono, tidak sembarangan, hati-hati. Menjaga diri dari dosa kecil, apalagi dosa besar. Muru'ah. Kemudian urifa iffatuh, terkenal menjaga diri. Kalau tadi kan tampak, kalau ini terkenal iffah. Iffah juga bermakna menjaga diri dari yang merendahkan martabatnya. Kemudian yang kelima, ishtaharat siyanatu. Siyanah itu hasil karya. Ishtaharo populer. Terkenal orang ini kreatif, punya karya. Nah, itu berkualitas sudah. Terus yang ke-6 dan ke-7, ahsana ta'lim dan ajwa tafkhim. Pandai mengajar dan berwawasan luas. Oh, ini
7 karakter pendidik yang berkualitas, yang bercita-cita jadi guru, jadi dosen. Latihan untuk mewujudkan ini mulai sekarang. Kalian yang sedang mencari guru juga, cari guru yang punya 7 karakter ini untuk mengoptimalkan dirimu sebagai manusia. Jadi itu ciri-cirinya: profesional, penyayang, berwibawa, menjaga diri, kreatif, pinter ngajar, wawasannya luas. Nah, kalau ada orang kayak gini, jadikan guru. Dia orang yang berkualitas. Terus ini saya ringkas dari Adabul Alim wal Muta'alim. Detailnya silahkan dilihat di ngaji Adabul Alim wal Muta'alim, tentang adabnya pendidik. Saya baca agak cepat karena sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama, kalau kalian nanti jadi pendidik, bereskan dulu dirimu yang pertama. Makanya yang pertama itu jalan akhlak, jalan kesufian. Bereskan stabilitas batinmu, hatimu. Kalau kamu sendiri masih ngambang, masih belum damai, jalan akhlakmu masih kacau, kamu akan kesulitan jadi pendidik yang berkualitas. Jadi pertama-tama bereskan dirimu dulu. Kalau sudah, yang kedua, jangan jadikan ilmumu sebagai jalan untuk mencari kemewahan dunia. Eman-eman, levelnya jauh. Kemuliaan ilmu dengan kemewahan dunia itu tidak imbang. Kalau ilmu kamu pakai jalan untuk mencari kemewahan dunia, kamu sedang mendegradasi kemuliaan ilmu. Terus ingat juga, kalau kalian jadi pendidik, maka kalian tidak hanya punya tanggung jawab untuk mengajar, tapi juga punya tanggung jawab untuk memberi contoh dan menjalankan. Oh, ini yang berat. Kalau sekedar ngajar, memberi nasihat itu gampang. Kamu niru saya ngomong kayak gini sejak awal tadi, gampang itu. Apalagi tulisannya ada. Tapi menjalankannya, oh itu luar biasa. Kalau gurunya sendiri tidak menjalankan, apa bisa kamu menyuruh muridmu menjalankan? Kalau kamu tidak tekun, apa bisa kamu menyuruh muridmu tekun? Kalau kamu sebagai pendidik sering bolos, apa bisa kamu memaksa mahasiswamu rajin? Menasehati untuk rajin bisa, tapi mencontohkan rajin itu lebih sulit. Maka kalian harus sebagai pendidik punya kesadaran uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik. Dan yang terakhir, jalannya pendidik itu harus punya semangat belajar justru, biar ilmunya tambah terus. Kalau ada pengajar yang tidak mau belajar, pada saatnya dia akan expired. Ilmune out of date. Yang lain sudah sampai di mana, dia ngomong apa? Tidak nyambung, kehilangan waktunya. Jadi guru yang baik adalah guru yang justru bersemangat belajar. Karena dengan itu ilmunya tambah terus. Semakin dia berkualitas, semakin dia mungkin membentuk murid yang berkualitas. Jadi pokoknya kesuksesan guru itu pertama-tama dimulai dari kesuksesannya membereskan dirinya. Terus yang kedua, ini kita, murid. Seorang murid kalau terhadap dirinya, perhatikan
kebersihan hati dan keikhlasan dalam mencari ilmu. Kebersihan hati berarti hindari semampu mungkin maksiat-maksiat, dosa-dosa, khususnya yang disengaja. Kalau tidak sengaja kan ya memang di luar kuasa kita, wong tidak sengaja. Asal jangan tidak sengaja tapi terus besok diulang. Kalau diulang sudah sengaja itu berarti. Kamu jalan-jalan di mall, terus lihat orang bajunya mini, terus kamu tiba-tiba kelihatan, itu tidak sengaja, tidak apa-apa. Tapi kok besok saya mau jalan-jalan di mall lagi, biar kelihatan, biar tidak sengaja lihat lagi. Itu sengaja sudah. Loh tapi kan nggak sengaja Pak, orangnya lewat. Iya itu sengaja, kamu niat jalan-jalan biar kelihatan. Jadi bereskan dirimu juga, bersihkan hatimu. Terus ikhlaskan niatmu untuk menuntut ilmu. Kepada guru tawaduk, hormat, itu pasti ya. Tapi kalau di adabul alimul muta'alim, tawaduk kita dan kehormatan kita itu berhubungan dengan kesolehan seorang guru, ketulusannya, kerendahan hatinya, dan kecintaannya pada murid-muridnya. Jadi pada guru harus tawaduk, sebelum belajar harus membersihkan diri, memulai belajar harus niat ikhlas lillahi ta'ala menuntut ilmu. Kemudian kalau belajar, perhatikan adab-adabnya, perhatikan manfaat dan barokahnya ilmu. Adabnya apa saja? Ini ringkesan tentang adab pencari ilmu. Saya baca saja karena kalian sudah paham maksudnya, tinggal menjalankan saja yang belum. Yang pertama, pencari ilmu itu harus tadi ya, menyucikan hati. Hilangkan dendam, hasud, segala yang jelek-jelek, budi pekerti yang jelek. Kemudian perbaiki niat. Niatnya hanya mencari ridhonya Allah. Tujuannya bukan dunia. Jangan cari ilmu niatnya jabatan, harta, pekerjaan, kehormatan. Tidak, jangan cari yang dunia-dunia. Cari ridho Allah saja. Kemudian jangan menunda-nunda belajar. Setiap ada kesempatan, setiap niat muncul untuk belajar, belajar. Seperti di awal tadi kalimat, kelemahan kita biasanya menunda, nanti. Terus qanaah. Qanaah berarti apa? Jangan ambisius. Ikuti saja ritmenya. Makanya tadi ada istilah tulus zaman. Memang butuh proses, butuh waktu. Baru punya satu buku filsafat terus pengen pokoknya saya menguasai semuanya bulan ini, udah iso. Pelan-pelan, ada prosesnya. Belajar apapun ada prosesnya. Jadi tidak bisa instan. Hari ini kan setiap orang pinginnya instan. Kamu baru belajar tasawuf kemarin, minggu depan pengen jadi wali. Iya. Tidak iso. Ada prosesnya. Ya. Jangan ambisius. Nanti mudah overdosis tadi. Ya. Oke, terus perhatikan waktu. Coba kamu ukur dalam sehari 24 jam, dikurangi waktu untuk tidur, makan, yang standar-standar. Berapa persen alokasi waktumu untuk belajar, untuk hal-hal yang penting? Ini harus kamu perhatikan ya. Zaman saya dulu sekolah itu sama gurunya disuruh bikin timeline. Jam 7 sampai jam 12 sekolah, jam 12 sampai jam 2 istirahat, jam 2 sampai jam 4 membantu orang tua, jam 4 sampai maghrib belajar, habis maghrib sampai isya ngaji, habis isya sampai jam 10 belajar lagi, terus tidur. Itu yang dikumpulkan ke gurunya.
Ya. Ya kenyataannya ya pulang sekolah main, nanti habis main lagi. Terus, oke. Ya dulu, kalau sekarang tidak ada bedanya. Terus selanjutnya ini petunjuk dari Kiai Hasyim, tolong makan dan minumnya dipersedikit. Ini kalau bahasa kita kemarin tirakat. Maksudnya apa? Sudahlah, fokusmu pada makan dan minum, jangan keterlaluan lagi. Kita kadang-kadang mikir nyari warung makan di mana aja bisa berjam-jam itu. Makan enaknya di mana ya? Di sini apa di sana dan seterusnya. Itu menunjukkan uangmu masih banyak. Kalau uangnya sedikit mesti kamu tidak mikir aneh-aneh, ya kuatnya angkringan ya ngangkring. Tapi jangan habiskan waktumu hanya untuk makan minum. Syukur-syukur kamu bisa sekali dua kali puasa. Jadi mempersedikit itu bukan berarti kamu tidak mampu, tapi memang sengaja kamu tirakat, melatih jiwamu untuk tidak begitu saja memenuhi hasrat dan nafsumu. Jadi dikurangi sedikit-sedikit makannya. Nah, kalau makan minum puasa lahir, ada juga wirai. Kalau wirai ini puasa batin, menjaga diri dari jangan-jangan ini tidak boleh, jangan-jangan ini merusak, jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini maksiat. Kamu batasi benar dirimu, itu namanya wirai. Terus selain makan dan minum, ada juga himbauan untuk jangan terlalu banyak tidur. Jadi jangan tidur terlalu sore. Kalau kalian sih kemungkinan tidurnya malam, tapi bangunnya siang. Sama saja terlalu banyak tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Tidur sesuai dosisnya saja. Dikurangi sedikit-sedikit tidak apa-apa. Karena tubuh kita itu kadang-kadang tergantung dengan yang kita biasakan. Kalau kita biasakan sehari tidur 10 jam, ya dia jadi manja pingin 10 jam terus. Tapi kalau kita biasakan 6-7 jam, ya dia cukup dengan 6-7 jam. Terus yang terakhir ini mungkin agak berat bagi kalian. Tidak tenggelam dalam pergaulan, apalagi bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini karena ini sering menggoda, ini apalagi lawan jenis ya. Semoga tidak ada yang bilang, Pak, saya malah sama jenis Pak tergoda. Ya, tambah nguatiri lagi itu. Ya, intinya jangan sampai pergaulanmu dengan teman-temanmu, dengan sahabat-sahabatmu jadi penghalang bagimu untuk mencari ilmu. Waktunya habis hanya untuk bergurau, waktunya habis hanya untuk kegiatan iseng bareng-bareng, eman-eman. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Syukur-syukur pergaulanmu mendukung aktivitasmu mencari ilmu. Saling diskusi, saling nambah materi, saling memperkaya wawasan. Itu berarti pergaulan yang menunjang. Oke, terus. Nah, ini dikutip juga oleh Kiai Hasyim, sering saya sampaikan, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini kalau ada yang tanya, Pak, sejak tadi kok teori, kapan dalile kan? Ini saya bawakan hadis. Jadi qala Rasulullah, man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahun nar. Barang siapa mencari ilmu untuk mendebat para ulama, jadi niatnya cari ilmu itu untuk membantah orang pintar siapa yang kamu tidak setuju, wa yumariya bihis sufaha,
untuk membodohi orang-orang bodoh, minteri orang-orang bodoh. Nah, mentang-mentang kamu lebih pinter, temanmu tidak ngerti apa-apa, terus kamu pinteri dia, kamu tipu dia dengan kepinteranmu. Itu wayumaria bihi sufaha, atau wayasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau memalingkan wajah manusia padanya. Maksudnya apa? Mencari popularitas saja, mencari biar kamu terkenal, biar kamu dipuji orang. Jadi kalau niatnya cari ilmu tadi untuk berdebat, untuk membodohi, minteri orang lain, dan untuk nyari terkenal, nyari popularitas biar viral, kalimat terakhirnya adkholahun nar, ilmumu akan jadi jalanmu masuk neraka. Allah akan membawamu ke neraka karena kamu sudah menyalahgunakan ilmu. Karena ilmu gunanya tidak untuk itu. Jadi para pencari ilmu harus hati-hati. Terus, nah ini ada quotes. Kalau ini tentang kesungguhan beliau, Kiai Hasyim. Jadi ada cerita suatu ketika Kiai Hasyim ini didatangi oleh Belanda. Kiai Hasyim ini pernah juga masuk penjara zaman Jepang. Tapi satu ketika ini, kalau ini masih zaman Belanda, beliau karena Belanda melihat pengaruhnya beliau yang luar biasa, Belanda ingin memberi bintang jasa, memberi emas, memberi perak sebagai tanda kehormatan. Tapi Kiai Hasyim menolaknya. Nah, terus malam harinya Kiai Hasyim cerita pada murid-muridnya, kemudian memberitahu alasannya. Alasannya apa? Kenapa emas, perak, bintang jasa tadi ditolak? Beliau cerita kejadian tadi waktu Belanda datang itu mirip ketika Nabi Muhammad didatangi kaum jahiliyah, ditawari 3 hal. Kedudukan yang tinggi, harta yang berlimpah, dan gadis paling cantik. Tapi Rasulullah menolak dengan kalimat, demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti berjuang, aku tidak akan mau menerimanya meski nyawa taruhannya. Jadi belajar mencari ilmu juga sejenis jihad, sejenis berjuang. Jangan tertipu oleh tawaran-tawaran duniawi. Apakah itu harta, jabatan, gelar, pangkat, pacar. Itu kan gadis cantik, ya pacar. Misalnya gadis paling cakep di kelasmu bilang, tipe idealku adalah cowok cerdas yang IP-nya 3,5 ke atas. Terus kamu belajar biar IP-mu tinggi. Itu niatnya dunia berarti. Jadi jangan tertipu oleh itu. Sudahlah, fokusmu ilmu saja. Analoginya seperti ketika beliau diberi hadiah oleh Belanda, ketika Rasulullah ditawari oleh kafir Quraisy. Meskipun bulan diletakkan di tangan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tetap tidak akan berhenti berjuang. Kalian juga harusnya begitu. Halangan apapun jangan jadi alasan untuk berhenti mencari ilmu. Berhenti kuliah mungkin saja, tapi berhenti mencari ilmu jangan. Berhenti sekolah bisa jadi, tapi jangan berhenti belajar. Karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus sekarang kita lihat quotes-quotes ya. Ini
Bagi orang yang berilmu, tolong jangan fokus pada perbedaan pendapat. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Hati-hati, sekarang zaman medsos, zaman apapun kelihatan, sehingga sangat terasa hari ini siapa yang pendapatnya berbeda dengan kita. Kalau kita hari ini tidak mampu mengelola perbedaan, maka yang terjadi adalah perbedaan itu akan jadi sumber perpecahan dan permusuhan. Dan ini adalah bencana yang besar untuk masyarakat kita. Jadi kalau kalian punya ambisi perbedaan itu lenyap, tidak akan mungkin. Karena pasti setiap orang punya pandangan yang beda-beda. Kok dulu tidak terasa, Pak? Dulu tidak ada medsos, tidak ada internet, tidak ada media-media online yang sekarang kamu miliki. Jadi sebenarnya sudah beda-beda tapi belum terlalu terasa. Tapi sekarang sangat terasa. Maka nasihat pesan dari Kiai Hasyim ini perlu kita perhatikan. Hati-hati mengelola perbedaan, karena kalau hanya melahirkan permusuhan dan perpecahan, maka itulah awal kehancuran masyarakat kita. Terus, nah, antara lain apa yang menghasilkan permusuhan itu? Seperti orang berdakwah dengan cara memusuhi. Kalian bisa mencari contoh banyak sekali hari ini berdakwah dengan model konfrontasi, menyerang yang lain yang berbeda. Katanya Kiai Hasyim, itu ibarat orang membangun kota tetapi merobohkan istananya. Maksudnya apa? Membangun kota merobohkan istananya itu kita kehilangan pokoknya. Kota itu kan berdiri karena adanya pemerintahan, adanya istana. Tapi kita membangun kota dengan merobohkan istana, itu sama saja bunuh diri. Oke, jadi dakwah dengan cara memusuhi harus kita kritisi. Kalau ini saya tidak tahu sindiran atau tidak buat kita. Bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman dan rujukan bagi muslimin. Hal itu benar adanya. Namun Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama adalah sulit, bahkan tidak bisa. Jadi ini seperti menyindir kita, mbok yo kita itu tahu diri. Iya sih, kita umat Islam merujuk Al-Quran dan hadis. Cuma untuk memahami Al-Quran dan hadis itu tidak sesederhana membaca terjemahannya. Ada macam-macam ilmu yang dibutuhkan. Kita butuh pertolongan para ulama. Jangan GR, kita bisa membaca sendiri. Lo artinya kan itu, lo yo artine terjemahannya bahasa Indonesianya. Tapi maksudnya apa? Kita butuh bantuan para ulama. Kita tidak lebih kompeten dibandingkan mereka. Jadi sebenarnya ini ya tidak cuma untuk Al-Quran dan Hadis. Di ilmu apapun kan kita butuh rujukan. Kalian kalau nulis makalah kan merasa bahwa lu ilmuku masih cetek, Pak. Jadi kalau saya nulis makalah apa, ya ada footnote-nya, ada rujukannya, kan ngono. Kan kamu ndak ngeyel, saya mikir sendiri ini, Pak. Levelmu mana mikir sendiri, kan gitu. Ya mesti nyari rujukannya. Makanya katanya Kiai Hasyim sulit kalau tidak minta pertolongan para ulama. Kan kadang-kadang ada yang bilang, itu kan pendapat ulama, Quran hadisnya dong, kan gitu. Loh ya, emangnya para ulama ndak ngerti Quran hadis.
Insya Allah mereka ngerti. Dan lebih ngerti daripada kita sendiri kalau membaca Al-Quran dan hadis. Makanya jangan meminggirkan perannya para ulama. Kita butuh mereka. Terus kalau ini tentang nasionalisme, kapan-kapan kita membahas tema tentang Kiai Hasyim dan nasionalisme. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Kamu sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan. Meskipun sekarang ada isu yang rame itu. Oke, ya jawabannya Kiai Hasyim loh ini, bukan saya. Terus yang penting jangan di sini. Sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik mazhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Beda pendapat monggo, tidak cocok sama pendapat orang lain silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan pecah, jangan bertikai, jangan saling menghina, jangan merasa benar sendiri, itu fanatik mazhab. Kalau itu terjadi, musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Ini diwanti-wanti oleh Kiai Hasyim. Innal haqqo yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq wa innal batila qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Kalau kita gegeran terus, tidak kompak-kompak, berselisih terus, hati-hati ada rumus. Sesungguhnya kebenaran bisa lemah karena perselisihan dan perpecahan. Sementara kebatilan bisa menjadi kuat karena bersatu dan kompak. Jadi kuncinya ternyata pada persatuan dan kekompakan. Indonesia itu besar jaya kalau bersatu dan kompak. Islam itu besar jaya kalau mau bersatu dan kompak. Kalau tidak, bisa-bisa dia digantikan perannya oleh kebatilan yang lebih bersatu dan lebih kompak. Maka kuncinya di situ sekarang. Jadi kita sendiri yang mencermati, jangan sampai peran-peran vital kita dalam hidup digantikan oleh agen-agen kebatilan. Dan kita tidak mampu melawan karena ternyata kita tidak kompak. Apa masih ada? Oh, ini ada beberapa petikan dari tulisan beliau Al-Mawa'il. Wa qala Rasulullah la tahasadu wa la tabawadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasud, jangan saling marah, saling bertengkar, saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah hamba Allah yang saling berteman. Itu disyarah oleh Kiai Hasyim, wahum yatahasadun wa yatabaghadun wa yatanaqasun wa yakununa a'da. Sementara mereka, berarti termasuk kita, Rasulullah sudah pesan semacam itu, tapi hari ini kita saling hasud, saling benci, saling debat, dan saling bermusuhan. Jadi ini peringatan juga. Ayuhal ulama al-muta'assibun li ba'dil madzahib au ba'dil aqwal. Wahai para ulama yang suka fanatik pada sebagian madhab atau sebagian qaul, pendapat, da'u ta'assubakum fi amril furu' alladzi al-ulama fihi ala qaulain. Tinggalkanlah
fanatismemu dalam hal-hal yang furu'iyah, yang para ulama terpecah dalam dua pendapat. Maksudnya apa? Kalau ada hal-hal yang furu'iyah, ikhtilafiyah, perbedaan-perbedaan tentang hal yang furu', sudahlah, jangan fanatik. Silahkan saja siapa mau mengambil pendapat yang mana. Maksudnya Kiai Hasyim itu. Qail kullu mujtahidun musibun. Ada yang bilang wong itu ijtihad. Kalau furu'iyah itu kan berarti ijtihadnya para ulama. Ada yang bilang setiap mujtahid itu benar. Ada juga yang bilang al-musibu wahid walakinnal mukhti' yu'jar. Yang benar itu satu, tetapi yang salah juga dapat pahala. Kalau ada para ulama berbeda pendapat, kita cocok dengan salah satu pendapat, monggo. Teman kita yang lain cocok dengan pendapat yang berbeda, tidak masalah. Tidak usah berdebat, tidak usah mengedepankan fanatisme. Dua-duanya insya Allah dapat pahala. Nanti Allah yang menilai. Yang benar dapat 2, seandainya salah dapat 1. Terus gini kadang-kadang kita masih gegeran. Oh berarti saya dapat 2 dong. Kan aku yang benar. Yes yombola. Pokoknya jangan gegeran, itu saja. Jangan terlalu fanatik. Wong itu furu'iyah, tidak masalah. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Kiai Hasyim sudah jam 10. Ini hanya pancingan saja. Silahkan dilanjutkan. Ada beberapa kitab yang masih bisa kita akses hari ini, yang ditinggalkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah didapat, beberapa gampang di-download. Silahkan diperdalam. Banyak manfaat yang kita ambil dari karya-karya beliau. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita lanjutkan dengan tokoh pendidikan yang perempuan, Raden Dewi Sartika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.